Pesta akbar sepak bola dunia semakin seru. Semua tim tersisa akan bertanding dengan tekanan yang lebih dari babak sebelumnya. Jangan lewatkan update-update negara kesayangan kamu tiap harinya. Mulai dari skor, klasemen, berita, hingga video-video terkait yang menarik lainnya. Download OneFootball untuk dapatkan semua itu dalam aplikasi, sehingga kalian gak akan kelewatan momen penting di pesta sepak bola akbar 4 tahunan ini. Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini kita akan bahas duel panas antara Argentina versus Belanda. Perempat final Piala Dunia kemarin menyuguhkan duel panas antara dua raksasa di dunia sepak bola, yaitu Belanda dan Argentina. Dua tim sama-sama mempunyai ambisi untuk menjadi juara dunia. Louis van Gaal mencari gelar pertamanya bagi timnas Belanda, sedangkan Messi mengejar bayang-bayang Maradona yang berhasil membawa Argentina ke puncak dunia sepak bola, sesuatu yang pemain PSG tersebut belum bisa lakukan. Laga berjalan dengan panas dan skor berakhir dengan dua kesebelasan sama-sama mencetak 2 gol. Dan pada akhirnya, Argentina berhasil keluar sebagai pemenang setelah adu penalti. Nah, bagaimana gambaran pertandingan tersebut dari segi taktikal? Let's go, kita bahas sama-sama. Belanda bermain dengan formasi awal 3-4-1-2 dengan Bergwijn menggantikan Klaassen. Gakpo yang sebelumnya diplot menjadi partner Memphis Depay di lini depan diubah menjadi nomor 10, dengan sisa tim sama seperti pertandingan-pertandingan sebelumnya. Sedangkan Argentina juga menggunakan sistem yang sama untuk mirroring struktur atau shape menyerang Belanda. Biasanya menggunakan 3 penyerang, Lionel Scaloni kali ini menukar salah satu pemain di lini depan dengan bek tambahan di belakang, yaitu Lisandro Martinez. Dengan begitu, Argentina bermain dengan formasi yang sama 3-4-1-2 atau bisa terlihat 3-5-2. Alasan dari perubahan formasi ini adalah untuk mengantisipasi pergerakan agresif dari wingback Belanda, terutama Denzel Dumfries ketika menyerang. Jika bermain dengan 4 back, maka sisi kiri pertahanan Argentina bisa rawan dieksploitasi, mengingat juga Marcos Acuña yang di pertandingan ini ditugaskan untuk menjaga kelebaran dan maju secara agresif. Dengan tambahan back dalam diri Lisandro Martinez, ia bisa mengcover area tersebut ketika Argentina berada di fase transisi negatif. Dengan begitu, rest defense Argentina semakin kuat dan serangan-serangan counter yang seringkali diandalkan oleh tim asuhan Louis van Gaal tersebut dapat dinetralisir dengan baik. Selain itu, dengan berubahnya fullback dari sistem 4 back ke wingback di sistem 3 back, maka jarak yang harus dilalui oleh kedua wingback untuk terlibat dalam duel menjadi lebih pendek. Disinilah wingback Belanda yang punya peranan penting dalam melakukan serangan, terutama Daley Blind dengan umpan-umpan progresifnya dibuat menjadi nggak efektif. Pemain Ajax tersebut hanya dapat mencatatkan 34 sentuhan dalam 68 menit bermain. Jauh di bawah rata-ratanya di Piala Dunia ini dengan 72 sentuhan per 90 menit. Dengan strategi mirroring tadi, Argentina dapat bermain lebih secara man-to-man di seluruh area permainan dan membuat Belanda harus mengandalkan kemampuan 1 versus 1 untuk membongkar pertahanan tim Tango tersebut. Jika bola dimainkan ke ruang antar lini, bek-bek tengah Argentina pun juga sigap dan pas dalam timingnya untuk merebut bola dari Depay, Gakpo, ataupun Bergwijn. Louis van Gaal sendiri juga menyebut bahwa alasan mengapa ia menggunakan sistem yang digunakannya sekarang karena sedikitnya winger yang cakap dalam melewati penjaganya di situasi 1 versus 1. Dan di pertandingan inilah terlihat jika bola dimainkan ke sisi sayap, Blind dan Dumfries nggak dapat memanfaatkan momen-momen tersebut. Meskipun begitu, beberapa kali Belanda dapat memprogresikan bola dari belakang ke tengah dengan Memphis yang turun sejajar dengan Gakpo, membentuk layaknya box midfield dan membuat situasi 2 versus 1 di sisi tengah lapangan. Dengan begitu, salah satu back yang bebas bisa memberikan umpan-umpan line breaking atau progresi ke depan. Tetapi Belanda nggak bisa banyak penetrasi lini terakhir dan serangan-serangan bisa dipatahkan oleh Lisandro, Otamendi, dan Romero dengan duel-duel yang pas dan terukur. Sedangkan Belanda sendiri juga menerapkan strategi man-to-man marking ketika bertahan. Setiap pemain akan menjaga ketat pemain lawan yang berada di areanya. Hal ini yang coba dimanfaatkan oleh Argentina dengan membuka ruang untuk Messi dengan mengikat satu-satu pemain yang berada di dekatnya.
Salah satu cara yang sering dilakukan oleh Emi Martinez dan kawan-kawan adalah overload sisi kanan dengan Rodrigo De Paul yang melebar serta Nahuel Molina yang naik ke lini terakhir. Bahkan di beberapa momen, Romero bisa mengisi pos fullback kanan dan membuat overload yang ekstrim di sisi di mana Messi sering beroperasi ini. Hal tersebut membuka ruang untuk Messi di half space sisi kanan. Dengan Blind yang naik jaga De Paul dan Ake yang melebar mengambil Molina, sehingga Messi bisa kosong. Seringkali jika Messi masuk ke sisi half space kanan, maka tugas marking akan diemban oleh Nathan Ake, dan inilah yang dimanfaatkan oleh mantan pemain Barcelona tersebut pada gol pertama. Molina yang berhasil memenangkan bola di sisi tengah, menggiring bola ke area kosong yang ditinggalkan oleh Blind. Setelah itu ia memberikan bola kepada Messi di half space kanan yang memasang Nathan Ake untuk maju dan menjaganya. Hal tersebut membuka sedikit ruang di antara Blind dan Van Dijk. Dengan visi dan eksekusi umpannya yang brilian, bola tepat mendarat di kaki Molina. Finishing yang baik dilakukan bek Atletico tersebut, membobol gawang Noppert dan skor berubah menjadi 1-0. Gol tersebut bukan sepenuhnya kesalahan dalam struktur defensif Belanda. Mengingat Ake yang sebenarnya sudah dengan baik menutup jalur umpan Messi ke Molina. Namun, dengan kemampuan individu yang brilian, pemenang Ballon d'Or 7 kali tersebut dapat mengirim umpan yang hanya bisa dilepaskan oleh playmaker-playmaker terbaik sepanjang masa. Argentina pun memperbesar keunggulan menjadi 2-0 setelah Denzel Dumfries dengan cerobohnya melakukan pelanggaran di kotak penalti sendiri. Messi dengan tenangnya mengeksekusi tendangan penalti dengan baik dan Argentina tampak akan melaju ke putaran semifinal dengan waktu tinggal menyisakan 17 menit. Respon dari Van Gaal adalah memasukkan Wout Weghorst dan mengubah formasi menjadi 4 back. Sebelumnya Belanda sudah memasukkan Luuk de Jong yang bertipe target man dan menarik Daley Blind yang off form. Dengan pergantian pemain tersebut, Belanda kembali ke taktik klasik yang seringkali digunakan untuk tim-tim yang sedang mengejar ketertinggalan, yaitu get into the mixer atau kirim bola ke kotak penalti dengan harapan salah satu pemain dapat menemukan bola crossing yang dilepaskan Berghuis ataupun Gakpo. Hal tersebut berbuah hasil pada menit ke-83 setelah Weghorst berhasil melepaskan sebuah sundulan dari in-swinger Berghuis. Salah satu alasan kenapa Gakpo dipasang di kiri dan Berghuis di kanan pada akhir-akhir pertandingan ini adalah in-swinger yang bisa dikirimkan oleh kedua pemain tersebut atau crossing melingkar. Dengan begitu, pemain yang berada di box nggak perlu mengarahkan sundulannya dan hanya dengan sedikit sentuhan saja, bola bisa tetap melaju dengan kencang ke gawang Emi Martinez. Dan di menit-menit terakhir, Belanda dapat menyamakan kedudukan lewat set piece kreatif dari Koopmeiners. Bola seolah-olah ditendang direct, namun Koopmeiners memberikan umpan indirect kepada Weghorst. Dengan begitu, pertandingan lanjut ke extra time dan setelah 120 menit, kedudukan masih sama. Dalam babak adu penalti, apiknya performa Emi Martinez membuat Argentina maju ke tahap selanjutnya, yaitu semifinal di mana mereka akan bertemu finalis Piala Dunia 2018, Kroasia.